Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Anissa Raya dengan IMPM 25412002, majoring in accounting, class of 25A. Today, I will be presenting a topic for our macroeconomics course. Without further ado, let's go get started. Halo semuanya, selamat datang dalam presentasi video kedua saya. Hari ini saya akan membahas satu topik yang sering menjadi menakutkan bagi kita semua yang sedang menempuh bangku kuliah, yaitu kesulitan kerja setelah lulus. Kita sering mendengar cerita tentang betapa sulitnya lulusan baru atau fresh graduate dalam mendapatkan pekerjaan, atau maraknya berita mengenai pemutusan hubungan kerja di berbagai sektor industri media sosial. Mengapa hal ini bisa terjadi secara massal? Dalam sesi ini saya akan memberikan penjelasan dan mengupas hubungan timbal balik antara pertumbuhan ekonomi suatu negara dengan tingkat ketersediaan lapangan kerja, serta bagaimana dinamika tersebut memengaruhi peluang karir kita di masa depan. Maka dari itu judulnya adalah Realitas Pengangguran dan Tantangan Pertumbuhan Ekonomi. Yang pertama yaitu memahami pertumbuhan ekonomi dan PDB, ataupun yang bisa disebut dengan produk domestik bruto, sebagai indikator kesehatan ekonomi. Untuk memahami masalah pengangguran ini, tentunya kita harus terlebih dahulu memahami apa yang disebut dengan pertumbuhan ekonomi. Dalam indikator makroekonomi, pertumbuhan ini diukur melalui produk domestik bruto, dan PDB ini merupakan total nilai pasar dari seluruh barang dan jasa akhir yang diproduksi oleh suatu negara dalam satu tahun penuh. Tahun penuh, Anda bisa membayangkan PDB ini seperti raport kesehatan sebuah negara. Jika PDB tumbuh positif dan tinggi, artinya pabrik sedang berproduksi dengan kapasitas penuh, pusat perbelanjaan ramai, dan investasi asing berdatangan. Di saat roda ekonomi berputar kencang seperti ini, perusahaan-perusahaan pasti membutuhkan lebih banyak tenaga kerja baru untuk meningkatkan kapasitas operasional mereka, sehingga lowongan kerja akan melimpah dan angka pengangguran akan menurun secara otomatis. Adapun tantangannya, yang pertama adalah cyclical unemployment dan dampak lesunya pasar. Roda ekonomi tidak selalu berada di atas. Ada kalanya perekonomian mengalami siklus penurunan atau yang kita kenal sebagai kelesuan ekonomi dan resesi. Ketika masyarakat mulai membatasi pengeluaran mereka karena merasa masa depan ekonomi tidak pasti, omset penjualan perusahaan akan merosot tajam. Dalam kondisi yang sulit ini, perusahaan tidak mungkin membuka lowongan kerja yang baru. Sebaliknya, mereka akan melakukan langkah efisiensi yang sangat ekstrim demi menyelamatkan bisnis mereka dari kebangkrutan, yaitu dengan menghentikan operasional dan melakukan pemutusan hubungan kerja massal. Pengangguran yang lahir akibat naik turunnya siklus ekonomi ini adalah disebut dengan pengangguran siklikal, yaitu jenis pengangguran yang murni terjadi karena pasar sedang sepi dan daya beli masyarakat sedang melemah. Lalu yang kedua ada structural unemployment di era otomatisasi dan kecerdasan pembuatan. Selain faktor siklus ekonomi, ada tantangan lain yang jauh lebih berbahaya dalam jangka panjang bagi mahasiswa, yaitu pengangguran struktural. Jenis pengangguran ini terjadi bukan karena ekonomi sedang sepi, melainkan karena terjadinya perubahan struktur mendasar dalam dunia industri yang menciptakan jurang pemisah antara keahlian yang dimiliki oleh pencari kerja dengan apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakat, dibutuhkan oleh perusahaan. Di era modern saat ini, pemicu utamanya adalah gelombang digitalisasi dan kecerdasan buatan. Banyak posisi pekerjaan konvensional seperti staf, administrasi manual, penjaga loket, hingga buruh pabrik perakitan kini mulai digantikan oleh sistem perangkat lunak yang otomatis dan robot yang lebih efisien. Jika para lulusan universitas masih mengandalkan cara-cara yang lama dan tidak memperbarui keahlian mereka, maka mereka akan terjebak menjadi pengangguran struktural karena keahlian mereka sudah tidak relevan lagi dengan kebutuhan industri dan dapat digantikan
oleh era digitalisasi. Lalu adapun strateginya bertahan dan masa depan karir. Solusinya adalah melalui upskilling dan adaptasi industri. Kesimpulannya adalah masalah pengangguran itu adalah cerminan langsung dari bagaimana pertumbuhan ekonomi dan perkembangan teknologi berjalan beriringan. Pemerintah tentu memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga pertumbuhan PDB tetap stabil dan menarik investasi agar lapangan kerja baru terus tercipta. Namun dari sisi individu, kita sebagai mahasiswa tidak bisa hanya berpangku tangan menunggu keajaiban pasar kerja. Solusi nyata yang harus diambil sejak dini adalah dengan melakukan upskilling atau peningkatan keahlian di luar materi kelas formal. Kita harus melatih kemampuan berpikir kritis, menguasai literasi teknologi digital, serta memperkuat kemampuan komunikasi interpersonal. Fleksibilitas untuk terus belajar hal baru dan kemampuan adaptasi yang tinggi yang akan menjadi modal utama agar tidak tergilas oleh zaman dan mampu bersaing di kerja global yang kompetitif. Sekian video penjelasan dari saya, semoga bermanfaat dan materi yang saya sampaikan dapat dipahami oleh semuanya. Mohon maaf jika ada kata ataupun kalimat yang salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.